Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bitalk. Bitalk adalah di mana segala hal tentang dunia maya akan dibahas secara tuntas di sini. Untuk episode yang pertama ini, saya akan membahas soal self photo. Tentunya saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh teman saya yaitu Mas Rizky. Halo Mas Rizky, gimana kabarnya? Baik Mas, Alhamdulillah. Untuk kesibukannya apa Mas Rizky? Bukan saya sekarang ini kadang dipanggil teman-teman buat bantu motret gitu Mas. Motret di studio apa di luar studio? Outdoor ya? Oke. Weddingan berarti ya Mas ya? Iya. Oke. Dengar-dengar saat ini lagi ngetren yang namanya self photo Mas. Apa sih self photo itu Mas? Mungkin yang lagi nonton termasuk saya penasaran apa itu sih self photo? Monggo penjelasannya Mas Rizky. Jadi self foto ini nggak jauh beda Mas sama foto studio biasa. Yang jadi perbedaannya apa Mas antara foto studio biasa sama self photo ini Mas? Ya. Studio biasa itu kan ada fotografernya ya Mas ya. Kalau self foto ini fotografernya kita sendiri. Artinya berarti kliennya sendiri yang sesuai Kita motret kita sendiri gitu. Oke. Pakai apa Mas? Ada alatnya itu namanya remote shutter Mas. Remote shutter itu gimana itu? Ada wirelessnya ke kamera. Kameranya. Ya, ada sinyalnya gitu. Untuk durasi waktunya berapa menit Mas? Kalau untuk konsep self photo ini Mas? Self foto sama Mas kayak studio biasa. Maksimal waktunya itu 30 menit. ya. Nah, itu ketika si klien sudah selesai foto, apakah nanti yang edit pihak studio apa gimana Mas? Untuk yang edit itu dari pihak studionya Mas. Untuk klien sendiri bisa minta langsung cetak, bisa minta untuk filenya aja. Oke. Berarti perbedaannya cuma dari fotografernya Iya. itu ya. Oke. Awal mulanya terjadinya self photo ini gimana sih Mas? Mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan lebih detailnya. Ya, kalau awal mulai ini dari luar negeri Mas, dari Korea Selatan. Korea Selatan. Iya. Oke. Jadi seiring bertambah canggihnya teknologi, itu menyebarnya cepat ke Indonesia Mas. Ya, Pertama kali masuk di Indonesia itu di daerah mana Mas? Kalau boleh tahu Mas tentang konsep self photo itu Mas. jadi ada studio Mas ya. Di Indonesia itu kalau nggak salah Bengkulu, yaitu nyoba buka layanan self foto ini. Nah, rombongan remaja ini berbondong-bondong Mas, karena tahu ada layanan baru, jadi itu mereka nyoba. Nah, setelah nyoba kan pastinya mereka ini ada sosial media. Iya. Diupload lah ke sosial media, itu langsung banyak yang suka gitu, langsung booming gitu Mas. Oke. Self foto itu. Untuk self photo sendiri itu bisa request apa enggak Mas? Maksudnya request untuk Misal kayak sekarang ini kan bulan Ramadan nih. ya. Kita mau request tentang temanya Ramadan, contoh berbagi atau membaca Al-Quran, itu bisa Mas di self photo Mas? Bisa Mas, itu sama kayak foto studio biasa, untuk background, kostum, Oh, ada kostumnya juga berarti ya? Iya ada. Kalau boleh tahu boomingnya self photo ini dari apa ya? Dari anak-anak remaja atau dari luar negerinya itu Mas? Artinya booming pertama kali di Indonesia itu rame-ramenya itu dari mana Mas? Entah itu dari sosial media, apa dari anak mudanya itu, apa dari internet, dari mana Mas? Untuk boomingnya itu ya yang saya katakan barusan itu Mas. Anak muda ini kan penasaran gitu Mas. Untuk layanan studio foto yang baru dibuka, mau nyoba sih gitu. Jadi nyoba diupload di sosial media, jadi banyak yang tahu gitu kan. Oke. Jadi penasaran ya Mas Iya, ya? yang lain itu ikut penasaran juga, jadi ikut nyoba gitu Mas. Oke.
tujuannya self foto ini apa sih Mas? Kalau menurut Mas Rizky sebagai seorang fotografer profesional? Kalau menurut saya Mas ya, yang namanya foto itu pastinya tujuan utamanya itu membantu lah Mas. Misal ada yang mau mengabadikan momen. Oke. Misal kayak Apalagi di bulan Ramadan ini Mas ya. Gitu. Kumpul-kumpul bareng keluarga, bukber bareng teman-teman SMP dulu ya. Oke. Entah itu foto grup, foto couple, itu bisa Mas diabadikan. Kan nggak tahu kapan lagi bisa gini. Untuk harganya self foto ini gimana Mas? Apa sama seperti foto studio apa gimana Mas? Untuk harga itu biasanya itu dihitung per orang Mas. Per orang, berapa per orangnya Mas kalau untuk konsep self foto ini? Tahu saya itu dari studionya masing-masing Mas ya. Kalau saya pernah tahu itu satu orang sekitar 18.000 gitu. 18.000 per orang ya. Iya. Itu waktunya sesuai ketentuan di studio masing-masing Mas ya. Oke. Terus kalau misal ini self foto kan di di dalam ruangan ya Mas ya. Iya. Kalau misal self fotonya itu di luar ruangan, artinya di outdoor, ada nggak Mas? Bisa nggak Mas kira-kira kalau misal konsep self foto ini kita arahkan keluar, artinya bukan hanya di studio atau di dalam ruangan, supaya masyarakat luas kayak seperti anak-anak remaja berhubung sekarang liburan, jadi mereka itu ada inisiatif untuk foto-foto tapi nuansanya itu nuansa alam, bisa di taman, di pegunungan dan lain sebagainya. Mungkin gimana menurut sampean sebagai fotografer profesional? Kalau menurut saya sendiri Mas ya, self foto ini mau di indoor maupun outdoor itu nggak ngaruh Mas, jadi bisa di dalam bisa di luar. Untuk harganya pasti beda ya Mas ya? Harganya pasti beda Mas, karena kita pakai nuansa alam itu lebih alami, natural gitu. Oke. Durasinya juga beda ya Mas ya? Durasi juga beda, tergantung studionya Mas. Oke. Self foto ini boomingnya tahun berapa Mas? Kalau tadi kan booming asal mulanya self foto ini kan dari luar negeri, yaitu Korea Selatan ya. Korea Selatan. Boomingnya ini tahun berapa Mas? Untuk boomingnya ini baru-baru ini Mas, sekitar tahun 2021 atau 2022 gitu. Jadi masih baru banget gitu masuk ke boomingnya. Oke. Mungkin anak-anak zaman now yang sekarang yang suka main gadget atau main TikTok itu mungkin fotonya yang diunggah di sosial media mungkin dari konsep ini mungkin. Nah iya, makanya itu sekali upload misal dilihat temennya pengen juga gitu, yang lain rekomendasi ke teman yang lainnya gitu. Jadi saling informasi itu. Oke. Kalau menurut Samian yang Samian sebagai fotografer profesional, manfaat dari self foto ini apa sih Mas? Kelebihannya? Untuk kelebihan, jadi gini Mas, saya pernah lihat itu orang ya mau foto studio, untuk pose ini dia masih gimana ya, malu gitu Mas. Malu, kaku juga ya. Kaku. Karena juga sama fotografernya kan itu jadi atur posenya, tapi dia masih kaku. Nah, self foto ini kan nggak ada fotografer. Jadi untuk kliennya ini bisa lebih bebas gitu Mas. Oke. Lebih privat, bebas. Jadi bisa leluasa gitu Mas, mau pose gimana. Jadi mau mengekspresikan gaya apapun itu tidak ada tidak ada rasa malu sedikit pun. Lebih bebas gitu. Kalau misal gini Mas, satu keluarga ingin konsep self foto. Nah, yang namanya foto keluarga ini kan bisa dijadikan momen untuk jangka panjang. Di dalam foto keluarga kan ada gaya bebas sama gaya formal. Nah itu gimana Mas? Kalau pakai konsep self foto, sedangkan di konsep self foto itu tidak ada fotografer. Jadi untuk mengarahkan gaya formal itu gimana Mas? Kan kesusahan itu Mas. Untuk self foto ini jadi ada monitor Mas. Monitor itu bisa lihat hasilnya yang kita jepret. Langsung disediakan di ruang ini juga. Jadi kita gini tuh depan monitor itu bisa lihat kita.
Kita bisa kelihatan dari monitor. Jadi untuk pose-pose gitu kita bisa atur sendiri, pasnya gimana gitu. Kalau misal di dalam keluarga itu ada beberapa orang yang tidak memahami tentang entah itu kamera, self photo itu gimana mas? Solusinya? Itu pasti dari tim studionya pasti bantu mas, pasti dipandu untuk keluarga mungkin yang belum ngerti teknologi, itu dipandu dulu mas, pandu sampai benar-benar lumayan bisa lah. Nah ibarat itu tinggal bisa bebas foto gitu. Itu ditinggalnya langsung ditinggal seorang fotografernya ini keluar ruangan, apa tetap di luar ruangan tapi biarkan mereka yang mengolah sendiri gitu mas? Iya. Gimana? Gitu berarti ya? Fotografer itu nunggu di luar, jadi mereka yang di dalam ini bisa mengolah studio itu sendiri. Oke. Bebas kayak maksudnya. Oke. Tadi itu kan kelebihannya mas. Untuk kekurangannya gimana mas? Untuk kekurangan Dari self photo ini? untuk kekurangan dari self photo ini kan pakai alat tambahan gitu mas, seperti remote shutter, terus portnya itu. Nah kalau kita nggak pinter-pinter milih port ini nggak cocok sama kameranya mas, jadi bisa aja kayak cepat rusak ke kamera gitu. Kalau misal konsep self photo ini menurut saran pribadi, konsep self photo ini berbahaya nggak mas? Artinya untuk alat-alat kita, sedangkan yang foto self photo itu kan banyak, mulai dari anak muda, anak remaja dan lain sebagainya. Nah, setiap individu itu kan tidak punya pengalaman atau ilmunya tentang kamera atau dan lain sebagainya. Sama sebagai fotografer gimana cara mengatasi itu mas, supaya seperti remote shutter terus kamera itu tetap aman meskipun dipegang oleh bukan yang profesionalnya, gimana mas? Jadi untuk alat-alat seperti remote shutter terus portnya itu, jadi kita pilih yang berkualitas, artinya alat itu tidak jelek kualitasnya mas, jadi nggak bahaya untuk alat kita sendiri, untuk kamera, untuk monitor itu nggak bahaya. Pernah dapat kendala nggak mas ketika masnya ini menjalankan atau membuka pelayanan tentang self photo studio? Contohnya kendalanya itu dari kameranya rusak misal mas, pernah ngalamin itu nggak mas? Kalau kendala sih belum pernah mas ya, mungkin kalau kan remote shutter itu pakai sinyal ya, mungkin sinyalnya itu suka hilang-hilangan. Kalau pakai alat yang rendah lah kualitasnya. Oke. Untuk self photo ini tadi kan bisa request ya mas ya. Kalau misal ada anak muda pengen self photo itu request, dan requestnya itu bukan apa ya, dan requestnya itu di luar ekspektasi kita mas. Artinya di dalam self photo itu misal disediakan satu background kostum, sedangkan si remaja ini meminta lebih dari 2 background mas. Itu gimana mas? Apa ada biaya tambahan atau tetap mas? Jadi kalau permintaan klien itu di luar ekspektasi kita mas ya, selagi kita bisa, kita usahakan mas, selagi kita bisa kita layani mereka. Untuk biaya mungkin itu bisa nambah mas kalau gitu. Oke, jadi itulah sedikit perbincangan mengenai self photo. Terima kasih Mas Rizky. Siap, sudah mau datang dan meluangkan waktu ke studio kita. Mungkin untuk episode selanjutnya, mungkin kalian ingin untuk melihat kelanjutan dari channel ini, stay tune di channel ini ya. Semoga bermanfaat, semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada kalian, khususnya saya. Dan jika ada sesuatu yang masih bikin kalian penasaran, silakan komentar di bawah ini ya. Sekian podcast untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kami pamit undur diri. Terima kasih.